Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiha min adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsani ilal yaumil jasa. Amma ba'd, para pemirsa Net TV yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia masih memberikan kepada kita kesempatan, Dia masih memberikan kepada kita kesehatan dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita bisa kita pergunakan semaksimal mungkin sehingga itu bisa menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat nanti. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh yang terbaik untuk kita semua yang perlu kita ikuti supaya kita bisa selamat dunia maupun akhirat. Pemirsa Net TV yang berbahagia. Dalam hidup ini pasti kita memiliki banyak masalah, banyak problem, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak kendala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan segala problem hidup kita dan Dia memberikan petunjuk kepada kita ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki problem, senantiasalah berdoa kepadanya. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa kita. Mungkin di antara kita ada yang berkata, saya ini sudah sering berdoa, sudah sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang saya minta tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, saya minta A, justru saya dapat B. Saya minta B, justru saya dapat C dan seterusnya. Di sini perlunya para pemirsa Net TV yang berbahagia, perlunya kita memahami hakikat doa. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Saya ulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita minta itu bukan itu yang kita butuhkan. Atau yang kata lain, boleh jadi yang kita minta itu kalau Allah berikan bisa membahayakan diri kita, bisa membahayakan keluarga kita, bisa merusak nama baik kita. Sebagai contoh, mungkin para pemirsa yang berbahagia ada di antara kita pernah berdoa seperti ini. Ya Allah, ya Rob, kasih naik saya punya pangkat, berikan saya kasih naik saya punya jabatan, kasih naik saya punya karir. Itu terus doa tak. Selesai salat 5 waktu kita berdoa minta ini. Selesai salat tahajud kita minta ini. Selesai salat Jumat kita minta ini dan seterusnya. Bahkan tengah malam kita berdoa, kita minta kepada Allah Taala supaya dinaikkan karir, dinaikkan pangkat, dinaikkan jabatan tak. Betul, Allah dengar kita berdoa, Dia lihat kita berdoa. Tetapi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mau berkata kepada kita, wahai hambaku, saya dengar apa yang kau minta. Wahai hambaku, saya lihat kamu menangis berdoa, minta supaya dinaikkan pangkatmu, dinaikkan jabatanmu, dinaikkan karirmu. Tetapi Allah mau berkata sama kita, tetapi saya lebih tahu daripada engkau. Allah mau berkata sama kita, andaikan saya berikan apa yang kau minta, saya berikan kamu jabatan. Nanti suatu saat ketika kamu menduduki jabatan itu, kamu akan salah gunakan jabatan itu. Dan kalau kamu salah gunakan jabatan itu, ujungnya kamu akan masuk ke dalam penjara. Sehingga apa? Kalau mau berkata sama kita, maka lebih baik saya tidak berikan engkau jabatan itu, supaya engkau selamat, supaya nama baikmu terjaga, supaya nama keluargamu terjaga. Maka saya tidak berikan apa yang kau minta, karena sebetulnya itu yang terbaik. Jadi, kalau selama ini ada permintaan kita, ada doa kita, ada hajat kita, Allah tidak berikan sesuai apa yang kita minta, bersabar. Kenapa? Karena sebetulnya itu yang terbaik. Andaikan Allah berikan apa yang kita minta,
itu bisa membahayakan diri kita, bisa merusak nama baik kita, bisa membahayakan keluarga kita, masyarakat kita, dan lingkungan kita. Maka kita harus yakin sebagai seorang muslim bahwa apa yang kita minta, apa yang Allah berikan dari apa yang kita minta, sebetulnya itu yang terbaik. Jika tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus bersabar dan kita harus berpesan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia tidak pernah menzalimi hambanya, karena Dia selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya, meskipun menurut akal kita, menurut nafsu kita, terkadang itu tidak cocok untuk kita, padahal sebetulnya itu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa asa an takru syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian wahai manusia membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, tetapi apa yang kalian benci, apa yang kalian tidak suka itu justru itu bagus untuk dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian wahai manusia menyukai sesuatu, menganggap sesuatu itu bagus, baik, the best, tetapi apa yang kalian anggap bagus, apa yang kalian anggap baik, justru itu tidak bagus untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedangkan kita manusia tidak tahu kecuali jika itu sudah terjadi. Nah, di sini perlunya kita memahami, hadirin para pemirsa Net TV yang berbahagia, perlunya kita memahami hakikat doa. Ada kisah, ada peristiwa, ada riwayat di mana kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi inspirasi bagi kita, bahwa ketika kita memiliki masalah, ketika kita diberikan ujian, ketika Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita tidak inginkan, kita mesti bersabar dan kita harus senantiasa berpesan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik itu semua terdapat 1001 hikmah. Ada seorang guru TK, di mana guru ini sudah lama mengabdi di sekolah itu, kurang lebih 10 tahun dia mengajar di sekolah TK. Tetapi suatu hari sang guru TK ini punya kebutuhan, banyak hajatnya, dan dia punya keinginan. Dan sebelumnya dia senantiasa berdoa supaya apa? Gajinya bisa ditambahkan, gajinya bisa dinaikkan. Kemudian dia pergi menghadap kepada kepala sekolahnya, kepala TK-nya. Dia mengatakan, ibu kepala TK, saya ini sudah lama mengabdi di sekolah ini, kurang lebih 10 tahun. Gaji saya masih tetap seperti itu, 600.000 per bulan. Maka saya berharap mudah-mudahan gaji saya bisa dinaikkan menjadi 900.000, karena saya memiliki banyak kebutuhan, banyak hajat yang perlu saya bayar. Kemudian para pemirsa Net TV yang berbahagia, jangan mau kemana-mana. Setelah kita akan lanjutkan sesi ini setelah iklan berikut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.